Baik anak-anak, kita mulai pelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semua sehat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, silakan pada Mas Anggit mau memimpin doa. Silakan disiapkan Mas Anggit. Tempat duduk siap, gerak. Doa mulai. Amin. Selesai. Baik, terima kasih Mas Anggit. Baik anak-anak, Ya, hari Pak. ini masuk semua? Masuk, Masuk, Pak. Pak. Masuk semua, alhamdulillah. Ya, jadi walaupun hari ini hujan, ternyata kalian semua tetap semangat belajar. Pak Guru, salut kepada kalian. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan penuh semangat. Ayo, semuanya berdiri. Nah, nyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan penuh semangat. Garuda Pancasila, telah mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dan Adil Ayo maju, ayo maju, Ya, silakan anak-anak semua duduk kembali. Baik anak-anak, tadi kita semua bersama-sama sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus selalu menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yo, coba di kelas 6 ini adakah yang tidak hafal Pancasila? Semua hafal kan? Hafal, Pak. Hafal, Pak. Iya, Hafal dong, semuanya Pak. hafal. Karena apa? Setiap hari Senin kita semua apa? Mengucapkan ya, Pancasila saat upacara. Nah, hendaknya Pancasila ini tidak hanya kita ucapkan saja, tapi nilai-nilainya juga harus kita tanamkan. Contohnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa nilai-nilainya? Ayo. Sudah ada. Apa coba contoh dari pengamalan sila yang Berdoa, pertama? Pak. Iya, Berdoa. contohnya tadi kita sama-sama berdoa. Berdoa. Nah, anak-anak semua, masih ingatkah materi kita pada pertemuan kemarin? Masih? Masih, Pak. Masih. Ya, kemarin kita sudah belajar apa? Tentang magnet. Masih ingat? Masih, Pak. Ya, apa saja yang kita telah pelajari tentang magnet? Kemarin ada sifat-sifat magnet. Kemudian apa lagi? Ada Jenis-jenis magnet, Pak. ya, jenis magnet. Dan yang terakhir adalah apa? Adalah benda magnetis dan non Not magnetis. Iya. Nah, sekarang hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita tentang magnet. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan melihat tayangan pada PowerPoint, nanti kalian akan mengidentifikasi cara-cara membuat magnet sederhana dengan tepat. Kemudian dengan percobaan nanti kalian bisa menyimpulkan cara membuat magnet sederhana dengan tepat. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan, Pak Guru di sini ada sebuah tayangan. Silahkan kalian amati dengan sungguh-sungguh. Hey hop up, gengs! Bicara soal magnet,
Benda yang satu ini emang udah nggak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari kita yang sudah bergantung pada elektronik, mulai dari handphone, lemari es, motor, mobil, hingga rel kereta api sudah menggunakan magnet untuk bekerja. Dari pengertiannya, magnet berasal dari kata Yunani yaitu magnetis litos yang berarti batu magnesia. Magnesia sendiri merupakan sebuah tempat di Yunani kuno yang kaya dengan batu magnet. Kalau sudut pandang sains, magnet adalah sebuah objek yang mampu memancarkan medan magnet dalam radius tertentu. Medan magnet ini tidak kelihatan, namun baru diketahui saat sebuah magnet menarik satu sama lain atau menjauh satu sama lain. Untuk jenisnya sendiri, magnet bisa dibagi atas beragam hal. Salah satunya adalah cara pembuatan, di mana ada magnet alami dan magnet buatan. Masuk ke proses pembuatan, hal pertama yang dilakukan adalah pembuatan cetakan. Magnet yang memiliki bahan dasar logam panas memerlukan cetakan yang kuat. Hal pertama yang dilakukan adalah memasukkan cetakan bentuk ke dalam mesin pres. Dalam mesin ini, cetakan akan diisi dengan pasir lalu ditekan dengan kekuatan tinggi. Hasil dari cetakan yang dibuat akan seperti berikut. Sebenarnya masih ada lagi bentuk cetakan lain yang dibuat dalam pabrik magnet sesuai dengan permintaan. Setelah cetakan selesai, maka sekarang pindah untuk mempersiapkan bahan baku untuk membuat magnet. Ada berbagai macam logam yang disiapkan untuk menjadi bahan baku, mulai dari perunggu, kobalt, nikel, aluminium alloy, dan juga aluminium. Berbagai macam logam ini kemudian dituang ke dalam sebuah tungku pembakaran yang suhunya mencapai 1650 derajat Celcius. Tentu saja, suhu ini super duper bahaya bagi manusia. Makanya para pekerja harus menggunakan baju keselamatan, utamanya saat mengaduk bahan baku tadi. Jika sudah cukup air, maka logam yang dicairkan akan dituang ke dalam cetakan. Hawa panas yang dihasilkan tentu sangat mengerikan karena sampai membakar cetakan yang dibuat loh. Untuk memisahkan cetakan dan juga batang logam yang dibuat, biasanya pekerja akan memukul-mukul batang logam tersebut menggunakan sebuah palu raksasa hingga akhirnya terlepas. Kalau logam yang dicetak udah dingin, maka saatnya masuk ke pemberian daya magnet untuk si logam. Caranya cukup mudah kalau punya alat canggihnya. Logam hanya diletakkan pada dua sisi alat yang menentukan kutub selatan dan juga kutub utara miliknya. Dengan memberi tegangan listrik berlebih yang dialirkan oleh alat pada bidang logam yang ditempelkan, maka si logam akan langsung punya kekuatan magnetik. Sebelum diperjualbelikan dan dijadikan beragam hal, tahap terakhir yang harus ditempuh adalah quality control. Magnet yang baik akan memiliki kekuatan medan magnet yang kuat dan juga bisa bertahan lama. Jika sesi quality control ini selesai, maka magnet baru siap untuk diperjualbelikan. Nah, anak-anak semua, tadi kita semua sudah melihat sebuah tayangan video pada slide PowerPoint di depan. Nah, sekarang Pak Guru tanya, adakah dari kalian yang ingin menanyakan kaitannya dengan video tadi? Apa yang sudah kalian lihat? Apa yang kalian ketahui? Ayo coba bertanya. Desi? Ya. Apa itu masih ada? Cara buat magnet, Pak. Iya, Magnet. tadi betul Siti, cara membuat magnet. Tapi cara membuat magnet di mana tadi itu? Di sebuah- Cetak, Pak. Iya, cetak magnet dalam sebuah apa? Cetaknya di mana itu tadi? Di mana? Mencetaknya Pasir. di mana? Di pasir, iya betul, di pasir. Cetakan. Tapi di situ tadi ada banyak sekali orang. Kalau banyak sekali orang yang bekerja di situ, berarti itu dicetak di mana? Di sebuah perusahaan. Pabrik. Iya, jadi di pabrik tadi. Cara membuat magnet di pabrik. Nah, sekarang pertanyaannya. Pabrik. Ya, di pabrik. Nah, pertanyaannya sekarang, bisakah kita membuat magnet sendiri? Nah, ayo. Tadi kan di pabrik. Nah, sekarang kita kan tidak di pabrik. Tapi kita bisa bikin magnet apa tidak? Kita bisa membuat magnet apa tidak? Nah,
mari kita cari tahu tentang cara membuat magnet. Nah, nanti di sini kita akan berdiskusi kelompok. Oleh sebab itu, nanti Pak Guru akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, sekarang silakan Pak, itu. kelompok cari sendiri lah, Pak. Oh, tidak. Supaya adil. Jadi, kalian lihat di depan meja kalian ada gulungan kertas. Silakan ambil satu persatu. Nah, kalian buka, di situ ada sebuah operasi hitung. Nah, dari hasil operasi hitung itu, nanti itu yang akan menentukan kelompok kalian. Yo, silakan dibuka. Nah, Indra, ini Indra. Coba Pak Guru lihat, di situ ada 1,5 dikali 2. Hasilnya berapa? 3. Ya, pintar. Oh, karena itu Indra nanti kelompok 3. Nah, semuanya sudah menghitung? Sudah, Pak. Sudah. Baik, sekarang silahkan kalian berpindah. Kelompok 1 di sebelah kanan Pak Guru, kelompok 2 di belakangnya, kelompok 3 di sebelah kiri Pak Guru, dan silakan kalian berpindah. Sudah berpindah? Ya, baik. Sebelum kita Pak, melaksanakan, kita mau bagi bangku, Pak. Yo, jangan Pak, nakal. mau bagi bangku. Oh, tidak ada bangku. Ya, tapi masa tidak ada bangku? Iya, Pak. Coba, yo. Oh, itu di belakang itu, Siti itu. Di belakang ada. Geser. Iya, Pak. Ya, tolonglah. semua ya. Ya, baik. Sebelum Ya, Pak. kita mulai diskusi, Pak Guru berikan bahan ajar dan lembar kerja peserta didik. Ya, sudah dapat semuanya? Sudah, Pak. Sudah. Baik, mari kita mulai bekerja. Silakan kalian buka pada lembar kerja yang pertama. Nah, jadi di sini kita akan melakukan sebuah percobaan. Silakan kalian lihat langkah-langkah kerja yang ada pada lembar kerja 1. Yang pertama, silakan kalian semua lihat di depan kalian sudah ada banyak sekali bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk percobaan. Yang pertama, kita akan mencari tahu tentang cara pembuatan magnet yang pertama. Nih, silakan dilihat langkah-langkahnya, di situ sudah ada alat dan bahannya. Silakan dicek satu persatu. Ada magnet, paku ukuran besar, kemudian paku ukuran kecil, semuanya sudah lengkap. Sudah. Baik, berikutnya Sudah, Pak. kalian bekerja mengikuti langkah-langkah percobaan yang ada di situ. Untuk percobaan yang pertama, membuat magnet dengan gosokan. Yang pertama, gosokkan paku besar satu arah pada magnet. Nah, nanti di situ kalian gosok 5 kali. Kemudian setelah itu dekatkan paku yang telah digosok tadi ke paku-paku yang kecil. Nah, kemudian nanti paku yang besar tersebut ketika didekatkan ke paku yang kecil, nanti menempelnya berapa, nanti kalian tulis di situ. Ya. Nah, kemudian kalian ulangi dengan menggosok 15 kali, menggosok 30 kali, dan seterusnya. Kemudian percobaan kedua, alat dan bahannya juga sudah ada di situ. Ada magnet, penggaris, paku besar, dan paku kecil. Kemudian nanti kalian ikuti langkah-langkah percobaan yang ada di situ. Kemudian yang ketiga, percobaan ketiga adalah membuat magnet dengan mengalirkan arus listrik. Alat-alatnya juga sudah ada di depan kalian. Kalian tinggal mengikuti langkah-langkah yang ada di lembar kerja tersebut. Nah, anak-anak semua, kalau kalian hanya membaca langkah-langkah kerja pada lembar kerja, apakah kalian semua sudah paham cara kerjanya? Sudah, Pak. Sudah? Wah, pintar sekali. Baik, walaupun sudah paham, agar lebih memahamkan kalian lagi, maka kalian bisa simak video cara membuat magnet berikut. Yuk kita membuat magnet dengan alat dan bahan sederhana yang ada di rumah. Nah, paku sudah menjadi magnet dan bisa menarik benda magnetis yang ada di sekitarnya. Baik anak-anak, tadi kita semua sudah melihat video tentang cara membuat magnet. Silahkan kalian semua bekerja pada kelompok masing-masing. Ingat, dalam kerja kelompok ini kalian semua harus bekerja sama. Tidak boleh ada yang diam saja. Pak Guru nanti akan melihat kalian berkeliling.
Pak Guru akan lihat prosesnya, siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif. Silakan bekerja. Sudah selesai anak-anak? Susah lilitnya nih, Pak. Susah? Susah, Pak. Oh ya, mana yang susah? Bantu, Pak. Baik, ya. Ini. Ini. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah, Pak. Sudah. Ya, baik. Sudah, Kalau sudah Pak. selesai, Makasih, kalian Pak. tadi sudah melakukan percobaan, kemudian ya menuliskan hasilnya tadi yang menempel ke magnet berapa. Nah, sekarang kalian membuat laporan dari hasil percobaan kalian. Nah, jadi di situ ada sebuah susunan laporan. Nah, itu di situ ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah percobaan, dan hasil percobaan. Nah, untuk tujuan, alat, dan langkah-langkah tadi itu sudah tertuang pada lembar kerja. Silahkan kalian hanya tinggal mengisikan di situ, ditulis. Kemudian hasil percobaannya adalah tadi, hasilnya, pakunya itu menempel berapa, silahkan ditulis di situ. Kemudian kalian menyimpulkan. Baik. Jadi, karena di sini ada 3, nanti untuk membuat laporan ini, satu kelompok hanya satu saja membuatnya. Jadi nanti kelompok 1 membuat laporan yang pertama dengan membuat magnet dengan digosokkan, kelompok 2 membuat magnet dengan induksi, dan yang kelompok 3 membuat magnet dengan elektromagnet. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, baik. Belum, Untuk Pak. Belum. menambah, belum? Sikit. Siti. Sudah selesai ya? Sedikit, Baik. Pak. Udah, Untuk Pak. menambah semangat kita, nah kita lakukan dulu tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Ya, luar biasa. Baik, sekarang karena kalian sudah selesai mengerjakan kerja kelompok, selanjutnya kita akan berdiskusi. Kita akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok tersebut di depan kelas. Nanti kelompok yang lain memperhatikan, kemudian memberikan tanggapan. Setuju? Setuju. Baik, silakan. Kelompok siapa dulu yang ingin maju? Saya, Pak. Ya, silakan Siti. Oh, ini hasil dari kerja kelompok Siti. Silakan dibacakan Siti. Iya, Pak. Inilah hasil diskusi yang telah kami lakukan. Ya, luar biasa Makasih, ini. Pak. Ya, sama-sama. Kemudian berikutnya, ini tadi dari kelompoknya Bu Siti membuat sebuah laporan juga. Ini bentuknya ya. Silakan dibacakan bergantian Ya, dengan Pak. temannya. Yo, Anggit, dibacakan. Ya, terima kasih Anggit. Ya, Nah, sama. ini teman-teman tadi ini adalah hasil dari kerja kelompok dari kelompoknya Siti, kelompok 1. Nah, adakah dari kalian dari kelompok 2 dan 3 yang ingin menanggapi? Bagaimana kelompok 2? Desi? Sudah bagus, Pak. Oh, Sudah ya, bagus. sudah bagus. Berarti sudah sesuai ya. Baik, silakan. Iya, Pak. Kelompok 1 boleh kembali ke tempat duduknya. Tepuk Yeay. salut. Salut. Salut, salut. Salut. Salut, salut. Jempol. Salut. Ya, luar biasa. Baik, selanjutnya kelompok 2, kelompok 3 silakan maju. Ya, baik. Tadi kalian semua sudah melakukan percobaan, kemudian kalian sudah menyusun laporan dengan sangat baik. Itu tandanya kalian semua memahami apa yang sudah kita lakukan bersama-sama. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Baik, perhatikan anak-anak. Barang di sekitar kita itu sangat banyak yang menggunakan magnet. Contohnya ada speaker, ada kulkas, headset, dan lain-lain. Nah, di zaman serba digital, kita bisa membeli barang melalui online. Kemudian barang tersebut... Beli di Shopee, Pak. Iya, beli di Shopee, betul. Online itu namanya. TikTok, Pak. TikTok. Ada TikTok sekarang, Pak. TikTok? Apa ada? Iya, Wah, Pak. luar biasa. Bisa belanja, Pak. Di TikTok. Oh, Pak Guru malah baru tahu itu. Wah, itu Nanti kami luar ajarkan, biasa. Oh iya, ya, bisa, ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Jadi, ketika kita membeli barang secara online, barang tersebut nanti dikirimkan oleh kurir sampai ke rumah kita. Nah, biasanya bagi seseorang yang ingin mengirimkan barang, harus mengisi terlebih dahulu formulir pengiriman barang. Nah, untuk sekarang, ayo kita belajar cara mengisi formulir pengiriman barang.
dengan menyelesaikan LKPD berikut. Ayo, silakan dibuka lembar kerja kalian yang pada lembar kerja yang ketiga. Nah, di situ terdapat Pak. langkah-langkah kerja dalam menyelesaikan lembar kerja yang sudah ada di depan kalian. Yang pertama, langkah kerjanya adalah kalian baca ini teks yang ada di situ. Ya, Pak. Kemudian kalian cermati isinya. Nah, setelah kalian amati, kalian mengisikan formulir yang ada pada lembar berikutnya. Nah, itu di situ ada sebuah formulir pengiriman barang. Nah, Ya. anak-anak semua, apakah kalian sudah mengetahui cara mengisi formulir pengiriman barang? Belum, Belum? Pak. Ya, jika belum, silakan kalian amati bersama-sama tayangan pada slide PowerPoint berikut. Nanti Pak Guru jelaskan. Nah, yang pertama, bahwa saat mengisi formulir sebaiknya memperhatikan petunjuk pengisian dengan baik. Karena formulir tersebut biasanya ada bagian-bagian yang akan diisi oleh petugas. Jadi jangan sampai salah, kita mengisinya pada bagian yang harus kita isi saja. Kemudian, petunjuk pengisian formulir merupakan panduan yang dapat digunakan saat akan mengisi sebuah formulir. Dengan adanya petunjuk pengisian, diharapkan anak-anak semua nanti dalam mengisi data tidak terjadi kesalahan. Nah, petunjuk pengisian harus dipahami terlebih dahulu ketika akan mengisi sebuah formulir. Nah, di situ ada langkah-langkah mengisi formulir, yaitu dari data penerima kita isi apa saja. Di situ harus diisi dengan huruf besar, kemudian tulisannya jelas dan benar. Kemudian di data pengirim, berarti itu adalah orang yang akan kita kirim barangnya. Di situ ditulis ada nama, kemudian ada alamat, kemudian ada kota, provinsi, kode pos, dan nomor teleponnya. Itu seperti itu. Nah, ini di sini ada contoh. Kalian perhatikan. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi cerita yang mana ini nanti sama seperti ilustrasi yang ada pada lembar kerja kalian, tapi nanti ceritanya atau ilustrasinya berbeda. Sekarang kalian perhatikan. Yo, coba dibacakan. Siapa ini? Yo, Desinta, bacakan. Ya. Ya, Pak. Pengisian formulir. Ya. Baik, terima kasih Desinta. Nah, di situ ada sebuah cerita, yaitu Raisa Adriana memiliki usaha membuat pin nama bermagnet. Tinggalnya di Jalan Parang nomor 4A, Keratonan, Yogyakarta, dengan kode pos 4721. Nah, setelah kita tahu siapa yang menjadi penjual, kemudian siapa yang menjadi pembeli yang akan kita kirim, maka selanjutnya kita mengisikan pada formulir pengiriman barang. Nah, di situ di data penerima. Di situ yang membeli barang adalah Dian Rahayu, maka kita tulis nama awalnya adalah Dian, kemudian nama akhirnya Rahayu. Kemudian alamatnya di mana? Di Jalan Karangcegak, RT 1, RW 1 dan seterusnya. Kemudian provinsinya di mana? Di Jawa Tengah. Kabupatennya Purbalingga. Kode posnya 53361 dengan telepon 0279 07082. Nah, semua data ini sebenarnya sudah ada pada ilustrasi cerita. Tinggal kalian dalam mengamati, dalam menganalisis nanti kalian harus cermat mana yang menjadi penjual, mana yang menjadi pembeli. Mana yang menjadi pengirim barang, mana yang akan menjadi penerima barang. Semuanya sudah jelas? Ya, Pak. Sudah, Pak. Tanyakan? Jelas, Pak. Wah, ya, semuanya sudah jelas. Jika sudah jelas, silakan kalian amati pada lembar kerja yang sudah kalian kerjakan. Silakan berdiskusi. Pak Guru seperti biasa akan berkeliling untuk melihat siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif. Sudah selesai semua? Desi lihat-lihat, Pak. Ya. Sudah, Pak. Sudah, Selesai. baik. Jika sudah, silakan. Ayo mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompoknya. Siapa Ya, dulu Pak. tadi kelompok 1, sekarang kelompok 3. Silakan musyahadah maju membacakan Ya, Pak. hasil pengisian formulirnya.
Formulir pengiriman barang dalam negeri. Data penerima. Nama awal Arif, nama akhir Muhammad. Sudah, Pak. Ya, terima kasih kelompoknya Usyada, kelompok 3. Silakan bagi teman-teman kelompok yang lain, adakah yang ingin memberi masukan atau saran? Ada? Kelompok 1? Sama Pak jawabannya. Oh, Nyontek sama. kali dia nih. Oh, Nah, tidak. ada. Oh, kelompok coba Pak Guru tanya kelompoknya ada apakah tadi nyontek? Tidak, Tidak Pak. kan? Semua tidak ya. Jadi Siti ini tadi sama. Karena apa? Karena memang datanya adalah data yang benar Sama. seperti itu. Oh, berarti Ya. jawaban kita benar ya, Pak? Betul, iya. Jadi kalian sudah bisa membedakan mana yang menjadi pengirim barang, mana yang menjadi penerima barang. Ya, silakan boleh duduk. Tepuk salut. 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 Jempol. Ya, luar Terima kasih, biasa. Pak. Ya, silakan duduk. Baik. Nah, anak-anak semua, tadi kita sudah belajar apa saja? Membuat Cara buat magnet, magnet. Pak. Pertama, iya, membuat magnet. Ada berapa Magnet. cara tadi? Ada 3. Tiga. Apa saja? 3 cara, Pak. Ya, apa saja? Yuk. Digosok. Ya, dengan cara Induksi. menggosok, dengan cara induksi, kemudian Dialiri listrik. Iya, Atau dialiri listrik, elektromagnetik. atau betul, Elektromagnetik. benar, hebat. Kemudian selanjutnya apa lagi yang sudah kita pelajari? Mengisi formulir. pengiriman Iya, barang. mengisi formulir pengiriman barang. Barang. Nah, ya, dari kegiatan pelajaran hari ini, adakah yang kurang jelas ingin ditanyakan? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Oh, jelas, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian Yeay. semua hebat, murid-murid yang luar biasa. Baik, anak-anak. Karena sudah jelas semua, coba Pak Guru akan cek apakah tadi kalian benar-benar sudah memahami materi atau belum. Pak Guru akan berikan soal evaluasi. Nanti soal evaluasi ini kalian kerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh lihat tengok kanan kiri, tidak boleh. Kalian harus mengerjakan sendiri. Sudah paham? Kalau enggak paham boleh tanya Bapak ke. Oh, tidak boleh Siti, harus mengerjakan sendiri. Tadi kalau ingin bertanya tadi saat Siti masih dalam pelajaran. Iya. Allah. Ya, Pak Guru bagikan ada 10 soal pilihan ganda. Silakan dikerjakan. 10 menit Pak Guru rasa cukup. Baik, sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Sudah, Sudah, Pak. baik. Karena kalian sudah selesai, silakan kalian tukarkan lembar jawab kalian dengan teman di sebelahnya. Jadi kita akan langsung mengoreksi. Jadi nanti ketahuan siapa yang benar-benar sudah paham dengan materi, siapa yang belum. Yo, ditukarkan. Enggak mau Pak tukar sama sebelah, Pak. Yo, kenapa? Jangan Dia suka salahkan membeda-bedakan. jawaban kita. Oh, tidak seperti itu. Jadi nanti kalian dalam mengoreksi, ya, kalian harus konsentrasi ya. Jangan sampai kalian merugikan teman yang lain. Nanti jawabannya sudah betul, kalian salah dalam apa? Mengoreksi, jadinya salah ya. Jangan sampai seperti itu ya. Yo. Ya, Pak. Sudah semua ya? Ya, jika sudah silakan dikumpulkan. Yo, Indra kumpulkan. Wah, luar biasa. Ya, tadi Hebat. Pak Guru sudah lihat ternyata apa hasil pekerjaan kalian itu sudah bagus-bagus. Ada yang dapat 100 nih, Siti dapat 100. Luar biasa. Desi dapat 100. Wah, luar biasa. Hebat. Ya. Berarti tandanya semuanya sudah memahami, tidak ada yang apa di bawah nilai yang seharusnya menjadi standar kelulusan kita ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar dari awal sampai akhir ini. Apakah kalian semua senang dengan pelajaran kita hari ini? Senang, Pak. Senang, ya. Pada Digosok-gosok. Apanya yang digosok-gosok tadi? Oh. Magnet, Pak, Oh, magnet. magnet. Ya, ya. Besi. Ya, Besi. jadi Besi. magnet digosok ke besi. Berarti kalian senang saat melakukan percobaan. Percobaan. Begitu ya? Iya, luar biasa. Ya. Baik anak-anak. Untuk pelajaran selanjutnya nanti akan semakin menarik lagi. Pada pertemuan berikutnya nanti
kita semua akan belajar pada tema 5, subtema 3, pembelajaran ke-4. Di situ nanti kita akan belajar tentang muatan pelajaran PKN dan bahasa Indonesia. Gitu ya. Apakah kalian sudah menantikan pelajaran kita selanjutnya? Iya, Pak. Oke, Sabar. baik. Ya, kalian semua sudah menantikan. Namun, waktu kita sudah hampir selesai. Ya, jadi silakan kalian boleh berkemas-kemas untuk selanjutnya kita berdoa bersama untuk mengakhiri pelajaran. Silakan berkemas-kemas. Pak. Ya, Sudah, Pak. Pak. Ya, sudah. Baik anak-anak semua, pelajaran kita hari ini sudah cukup sampai di sini. Baik, sebelum menutup pelajaran, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa gantian? Ada? Ya, silakan. Ya, Izin temannya Pak. berdoa. Ya, Pak. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ada. Baik anak-anak, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya dari Pak Guru, mohon maaf. Jangan lupa hati-hati di jalan dan jangan lupa belajar di rumah. Paham semuanya? Paham, Pak. Paham. Baik, terima kasih Pak Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan boleh pulang. Yo, urut. Ya, Pak. Salamannya urut yang tertib. Nggak usah dorong-dorong lah. Nah, jangan dorong-dorong itu Desi. Yo, siapa yang dorong-dorong? Baik, Bu, cukup sekian. Terima kasih. Alhamdulillah selesai semua. Alhamdulillah, beban satu terlewatkan. Alhamdulillah. Siap-siap Alhamdulillah. kompre. Sampai Tepuk tangan untuk Pak Fajar. Tepuk salut. Salut, salut. Salut. Salut, salut. Salut. Jam Jempol. foto lo nanti. Ulang lagi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Jempol. Jadi tidak sia-sia ya. Tidak sia-sia jadi penutup. Karena memang penutup yang luar biasa. Tidak ada komen. Karena udah Bagus. keren, udah sana semuanya. Kasih, Bu. Ternyata ada juga keuntungan yang terakhir walaupun berdebarnya lama. Nah, Pak Fajar berdebarnya kan dari kemarin kan sampai tadi tampil berdebar sampai terakhir sekarang kan. Iya, Bu. Cuman bisa merangkum semuanya. Dan jadi kekurangan Bapak Ibu tuh yang dikoreksi-koreksi itu udah ada terangkum semua ke dia kan. Jadi mulai dari kegiatan pendahuluannya, kegiatan intinya, kemudian cara menghubungkan antara pel 1 ke 2 masuk semuanya, kemudian menutupnya masuk semua, udah masuk semua. Udah ada catatan. Keren. Salut. Jadi ketua kelas menutupnya dengan sempurna. Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan pada hari ini. Kalaupun ada catatan sedikit, karena Pak Fajar ini ngomong cepat. Jadi kan kalau ngomong cepat Waktu, seperti Bu. itu kan, itu juga termasuk salah satu kalau Pak Fajar sudah benar-benar menguasai materi gitu kan. Kalau orang udah enggak gitu kan, berarti memang benar-benar menguasai materi. Jadi materinya, langkah-langkahnya udah terlaksana semuanya dengan baik. Kemudian Mantap. udah pokoknya keren lah hari ini. Ditutup dengan sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa menjadikan apa yang sudah ditampilkan Pak Fajar tadi, bagaimana Pak Fajar menghubungkan antara persepsi masuk ke materi yang akan diajarkannya. Kemudian bagaimana Pak Fajar tadi menghubungkan, mengintegrasikan MUPEL 1 ke MUPEL 2 juga tidak kelihatan karena udah tersambung dengan sempurna, dengan baik. Kemudian
Woi, memang udah ini apa? Prepare sekali gitu kan. Bagus sekali udah ada pekerjaan anak pun udah masuk dari situ. Tapi entah kapan kan udah ada di situ kan udah nama. Udah anak-anak sudah mengerjakan, udah ditampilkan dengan sempurna. Mantap belajar. Videonya mantap, semuanya mantap, keren. Mudah-mudahan kekerenan itu tetap berlanjut sampai ke PPL 1, 2, 3, dan 4. Ya, amin ya Pak Fajar ya. Insyaallah.